wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini, perkenalkan dulu, nama Ibu Nurul Iza Dwi Yuniati. Kalian bisa panggil Ibu Bu Nurul. Hari ini kita akan belajar keanekaragaman kesenian daerah di Indonesia. Tema 7, subtema 2, pembelajaran kelima. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Selanjutnya, sebelum kita mulai, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca teks tentang keragaman kesenian daerah di Indonesia, siswa mampu menyebutkan beberapa nama tari di Indonesia dengan benar. Setelah melihat peragaan tari, siswa dapat menjelaskan gerakan tangan, kaki, kepala saat menari. Setelah mendapat bimbingan guru, siswa mampu memperhatikan gerakan tangan dan kaki dan kepala saat penari dengan berani dan percaya diri. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Nah, yang pertama ada teks tentang keragaman budaya di Indonesia. Coba kita perhatikan, ada gambar dari berbagai daerah nih. Ada gambar tari merak dari Jawa Barat, ada gambar tari pendet dari Bali. Wah, ada banyak tuh, ada banyak daerah ya di situ, walaupun tidak semua daerah di Indonesia ada di situ, tapi ada banyak di situ. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tari daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, tarian itu biasanya menjadi ciri khas pada upacara adat atau peristiwa penting suatu daerah. Ini ada beberapa contoh tarian daerah Indonesia. Tarian daerah, coba kita lihat ada tari apa aja ini. Ada tari tari topeng kuncaran dari Jawa Barat, ada tari gong dari Kalimantan. Wah, ada banyak ya. Oke, next. Nah, tarian daerah yang pertama ada tari saman. Tari saman adalah tari yang berasal dari daerah Aceh. Posisi penari duduk sejajar berbaris membentuk satu barisan panjang seperti terlihat di gambar. Kelihatan kan? Jadi duduknya kayak gini nih kalau tari saman. Terus selanjutnya ada tari topeng kuncaran. Tarian ini berasal dari daerah Cirebon dan sesuai namanya, tari ini menggunakan topeng sebagai properti menarinya. Selanjutnya ada tari pendet, berasal dari Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewa ke alam dunia. Namun saat ini tari pendet itu dijadikan sebagai tarian penyambut tamu ketika ada acara-acara di Bali gitu. Selanjutnya ada tari gong, berasal dari daerah Kalimantan Timur, ditarikan pada upacara penyambutan terhadap tamu agung. Dapat pula dipertunjukkan sewaktu lahir seorang bayi kepala suku. Ini suku Dayak ya, tari gong itu. Selanjutnya ada tari remong, sebuah tarian dari Surabaya yang melambangkan jiwa kepahlawanan, ditarikan waktu menyambut para tamu. Selanjutnya ada tari bedaya, berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tarian keraton yang ditarikan oleh 9 putri dengan irama yang lemah gemulai. Selanjutnya untuk tarian-tarian yang lain kalian bisa cari di Google atau melihat di buku siswa, nanti ada daftarnya. Nah, sekarang kita mari mencoba. Yang pertama ada menundukkan kepala, menunduk lalu membuat gerakan leher seolah-olah membuat angka 8. Ditundukkan lalu digerakkan. Iya, pokoknya digerakkan lah. Selanjutnya kepala mengadah lalu gerakan leher seolah membuat angka 8. Coba lehernya ditengadahin ke atas lalu digerakkan seperti membuat angka 8. Nah, selanjutnya ada kedua tangan direntangkan ke depan, jari ditekuk, ayunan kanan dan ke kiri bersama-sama lalu bergantian.
Lalu ada pergerakan tangan dalam posisi saling menyilang pergerakan tangan sehingga jari-jari ke atas dan ke bawah. Seperti ini. Lalu ada kedua kaki dibuka lebar, berat kaki ditumpukan pada kaki kiri dan kanan. Angkat kaki kanan sehingga setinggi betis, lalu turunkan lagi sehingga berulang-ulang. Selanjutnya ada kedua kaki menapak, lalu melangkah maju, mundur, ke samping dan ke kanan. Coba dipraktekkan di rumah ya, tidak perlu divideokan, hanya dipraktekkan saja di rumah. Selanjutnya ada materi tentang gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan inti dari sebuah paragraf. Biasanya terdapat dalam kalimat utama dalam sebuah paragraf. Mari kita lihat. Ini ada teks. Wah, halangin. Yayasan Sukma Bangsa Biren, judulnya dulu, Cinta Tanah Air Siswa PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Yayasan Sukma Bangsa Biren menggelar lomba tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Biren, Aceh. Anak-anak PAUD tampil lucu dengan seragam yang unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta yang ada yang menampilkan tari Ranup Lampuan, Bungo Jumpa, dan Tarik Pukat. Namun, ada pula beberapa peserta yang menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu diantaranya yakni PAUD Tun Sari Lanang. Anak-anak PAUD Tun Sari Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suang dari Jawa. 7 anak laki-laki menyajikan tarian ini. Mereka mengenakan kostum yang sederhana, namun gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Surya Murni, pendidik dari PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, anak PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak. Kata Ibu Sri, tanpa mengesampingkan kearifan lokal, sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Ibu Sri Murni. Lomba tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsa. Semoga kedepannya banyak pihak yang menyelenggarakan acara tari agar mendukung upaya mewariskan budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di depan banyak orang. Nah, teksnya ada panjang nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paragraf kurang lebih. Nah, mari kita lihat gagasan pokok pada teks tadi. Yang pertama, paragraf pertama, gagasan pokoknya itu Yayasan Sukma Bangsa Biren menyelenggarakan lomba seni tari kreasi Nusantara. Yang mana sih kalimatnya? Mari kita kembali. Nah, ini nih kalimatnya ada di paling pertama kita baca. Yayasan Sukma Bangsa Biren menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Paragraf kedua, kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Nih, yang pertama kita baca lagi. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Itu merupakan gagasan pokok dari paragraf kedua. Paragraf ketiga, anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suang dari Jawa. Itu masih kalimat pertama. Paragraf ketiga, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa. Nah, ini yang menurut kata Ibu Sri. Selanjutnya ada anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa. Itu gagasan pokoknya. Kalau kalimat pokoknya dari menurut Ibu Surya Murni sampai agar bisa melestarikannya kelak. Paragraf 4, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan Paragraf 5, lomba seni tari merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya.
ada di sini lomba seni tari kreasi anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak-anak cinta budaya bangsanya. Nah, sekarang ada soal dari ibu, ada tiga aja. Yang satu, dari manakah asal tarian saman? Yang kedua, apa itu gagasan pokok? Kalau tadi kalian memperhatikan ada loh. Nomor 3, sebutkan satu tari dari daerah Jawa Tengah. Silahkan kerjakan di buku tulis, lalu difoto dan kirim ke WA ibu. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dadah.